Ya, pemirsa Timnas Indonesia melaju ke final Piala AFF 2020 setelah menumbangkan tuan rumah Singapura dengan skor 4-2 pada laga semifinal kedua. Kemenangan tersebut diraih melalui drama penyelamatan penalti penjaga gawang Nadeo Argawinata dan 3 kartu merah pemain Singapura. Timnas Indonesia Suan Sintayong harus berjuang sampai babak perpanjangan waktu sebelum menyingkirkan tuan rumah Singapura di babak semifinal Piala AFF. Ezra Walian membawa Indonesia unggul usai mencetak gol pertama. Minus 1 pemain setelah kehilangan Safwan Baharudin, Singapura menyamakan kedudukan lewat gol Sunggui di tambahan 4 menit babak pertama. Babak kedua, skuad Merah Putih justru tertinggal lewat gol tendangan bebas Syadan Sulaiman. Pratama Arhan menyamakan kedudukan lewat gol di menit 87. Namun, 1 menit jelang laga usai, Singapura mendapat hadiah penalti. Beruntung penjaga gawang Nadeo Argawinata berhasil menggagalkan eksekusi. Di babak perpanjangan waktu, 2 kali 15 menit, Indonesia akhirnya mengungguli Singapura lewat gol bunuh diri Anwar. Egy Maulana Fikri melengkapi keberagaman Indonesia menjadi 4-2. Skor 4-2 untuk kemenangan Indonesia bertahan hingga akhir babak perpanjangan waktu kedua. Lolosnya Timnas Indonesia ke final Piala AFF 2020 disambut sukacita segenap pemain dan pelatih Sintayong di ruang ganti. Melalui akun Instagram @pssi, pelatih dan para pemain skuad Garuda berteriak dan melompat-lompat merayakan kemenangan. Timnas Indonesia akan berjumpa melawan salah satu negara Thailand ataupun Vietnam pada pertandingan leg kedua yang akan berlangsung nanti malam. Pemirsa, perjuangan skuad Garuda Indonesia hingga masuk ke final Piala AFF 2020 menjadi sorotan seluruh masyarakat Indonesia. Tidak hanya modal pemain muda yang berkualitas, namun pelatih Sintayong dianggap berperan besar dalam keberhasilan tim lolos ke final. Atas capaian ini, bagaimana cara Indonesia mempertahankan juga mengembangkan prestasi di cabang olahraga sepak bola? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Effendi Syaputra, Ketua Umum Pemuda Perindo. Selamat sore Mas Effendi. Selamat sore Aprilia. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami Mas Effendi. Mas Effendi, bicara soal bagaimana kemenangan dramatis yang diraih oleh Timnas Garuda ini akhirnya bisa masuk ke babak final Piala AFF 2020. Ada tanggapan Mas Effendi? Ya, saya pikir ini membayar dahaga fans supporter sepak bola Indonesia selama ini. Kita selama ini sangat merindukan prestasi sepak bola nasional. Sudah lama kita tidak masuk ke babak final, baik itu Piala AFF maupun SEA Games. Dan hari ini Indonesia menunjukkan dirinya mampu masuk kembali ke final. Ini final yang ke-6. Saya pikir seluruh masyarakat berharap tidak hanya prestasi sampai ke final, tapi bagaimana kita bisa menuntaskan dan memutuskan dalam tanda kutip kutukan yang selama ini kita belum pernah juara. Jadi saya pikir ini sebuah kegembiraan bersama 260 juta penduduk Indonesia yang ada saat ini. Bicara soal partai final nanti yang akan dilalui oleh tim Garuda Indonesia begitu, dengan modal yang dimiliki Indonesia yaitu pemain muda yang berkualitas tinggi serta pelatih yang digadang-gadang ini bisa mengawal kesuksesan dari tim Garuda. Apakah nanti ada PR-PR yang harus dilakukan di partai final? Saya pikir Indonesia cukup bermain dengan gayanya, dengan polanya. Hari ini tim yang paling tidak bisa ditebak permainannya itu adalah Timnas Indonesia. Kita datang dengan peringkat 166 dunia, tapi hari ini kita sudah mengalahkan tim-tim yang notabene peringkat FIFA-nya di atas kita ya. Malaysia, Singapura, Filipina. Nah, kita bisa mengimbangi Vietnam juga sebagai tim terbaik di Asia Tenggara saat ini.
tentu di final kita akan lihat siapa sore ini yang menang antara Vietnam dan Thailand. Saya pribadi sih berharap kita bisa ketemu kembali dengan Vietnam, atau kalaupun tidak kita ingin ketemu dengan Thailand, karena notabene dua tim ini adalah mempunyai peringkat yang agak lumayan jauh dari timnas Indonesia. Tapi saya pikir dengan momentum yang ada saat ini, saya pikir ini bisa menjadi pelecut semangat buat pemain kita, di mana pemain kita ini relatif diisi oleh banyak pemain muda dan punya pelatih yang sangat mumpuni, yang punya kelas dunia, yaitu Coach Sintayong. Dua ramuan ini saya pikir akan membuat timnas Indonesia akan membuat tim baik Vietnam dan Thailand berpikir dua kali untuk meremehkan kemampuan timnas. Saya pikir dengan posisi kita yang underdog, justru ini menjadi sebuah kekuatan kita untuk menghadapi kedua tim tersebut nanti di final. Baik, Mas Effendi, seperti yang dikatakan tadi, merupakan tim yang memberikan kejutan, bahkan media luar saja tidak menyangka Indonesia bisa berada di titik ini. Juga disebut kuda hitam pada pertandingan atau laga AFF 2020 ini. Sebenarnya apa sih yang membuat kekuatan yang ada di tim Garuda saat ini, Mas Effendi? Saya pikir faktor utama adalah magicnya Coach Sintayong. Kita tahu beliau salah satu pelatih terbaik di Korea yang berhasil mengantarkan Korea mengalahkan Jerman di Piala Dunia. Dia punya metode kepelatihan yang sangat luar biasa ya, menekankan pada kemampuan fisik, dan kita lihat beliau tidak pernah ragu menurunkan pemain muda yang belum punya nama. Bahkan pemain-pemain seperti Witan yang masih berusia 19 tahun, Pratama Arhan, kemudian ada Dewangga, itu adalah pemain-pemain yang mungkin jarang akan diberikan kesempatan di masa-masa yang lalu. Jadi pemain-pemain muda sekarang ini benar-benar diberikan kepercayaan penuh oleh Coach Sintayong untuk bertarung di lapangan. Hasilnya mereka bermain luar biasa, mereka berlari sepanjang pertandingan. Ini merupakan modal yang sangat luar biasa buat timnas Indonesia. Jadi bukan hanya faktor hoki atau laki saja ya Mas Effendi, tapi pemain kita mempunyai pola permainan yang baik. Ya, dan ini juga dipadukan dengan pemain-pemain senior yang punya pengalaman dan punya mentalitas yang bagus. Jadi perpaduan dua hal inilah yang saya pikir menjadi modal dan menjadi tonggak dari kebangkitan sepak bola Indonesia sekarang. Jadi pelatih dalam hal ini Sintayong benar-benar objektif dalam memilih pemain-pemain senior yang dia blend dengan pemain-pemain junior yang pemain-pemain muda yang punya potensi cukup bagus, sehingga ya seperti yang kita lihat hari ini, bagaimana seorang Asnawi kini menjelma menjadi sebuah kekuatan baru bagi sepak bola Indonesia, padahal umurnya masih sangat muda. Betul. Begitu juga dengan barisan pertahanan kita itu diisi oleh hampir semua pemain muda, bahkan juga penjaga gawangnya juga diisi oleh penjaga gawang muda. Namun terlepas dari itu semua, pemilihan taktik dan strategi Sintayong lah yang saya pikir menjadi kekuatan utama kita juga, sehingga kita bisa mampu menembus babak final sampai saat ini. Iya, bermain di tengah supporter Singapura yang luar biasa banyak kala itu begitu. Ini tidak mudah tentunya ya Mas Effendi untuk para pemain tim Garuda Indonesia. Utamanya ini mereka masih dalam usia-usia muda dan belum banyak sepak terjangnya. Apa PR nanti yang harus dilakukan di partai final nanti? Saya pikir disinilah nanti akan muncul peran pemain-pemain senior yang dalam tanda kutip walaupun belum senior banget ya, tapi pemain seperti Fakhrudin, pemain seperti Irfan Jaya, pemain seperti Ricky Kambuaya, mereka akan menjadi seperti Evan Dimas juga, mereka akan menjadi pembeda di tim. Mereka akan memberikan spiritual mereka sebagai semangat spirit mereka sebagai senior yang mereka akan membuat pemain-pemain junior punya semangat lebih lagi dan bisa mengatasi mental bagaimana tampil di putaran final. Babak-babak seperti final ini kan sudah mereka pernah lalui, dan saya pikir nanti peran mereka sebagai senior yang akan sangat menentukan juga di partai final nanti, bagaimana mereka memberikan kepercayaan penuh, percaya diri pada adik-adik mereka sehingga bisa tampil dalam tingkat mentalitas yang tinggi juga di partai final. Baik, mempunyai track record yang baik dalam laga AFF 2020 ini, Mas Effendi, apa yang bisa dilakukan pemerintah agar prestasi ini tetap bertahan ke depannya? Saya pikir kompetisi yang paling penting ya. Kita lihat kompetisi Liga 1 dan Liga 2 sekarang sudah berputar, dan Liga 3 juga sudah berjalan di seluruh provinsi.
kalau tahun depan ini kita bisa lebih meningkatkan lagi kompetisi di tingkat grassroots, kompetisi youth ya, seperti Elite Pro Liga untuk U15, U16, U17, U19 sampai U20, pembinaan berjenjang begini diberikan kompetisi yang baik, saya pikir akan menghasilkan Egy Maulana, Witan yang baru, akan menghasilkan pemain-pemain seperti Pratama Arhan. Mereka semuanya adalah produk-produk yang dihasilkan oleh kompetisi umur yang berjenjang. Sehingga kalau kita konsisten, saya pikir kita bisa menyaingi paling tidak stabil dan konsisten bisa seperti Thailand dan Vietnam. Kita tidak usah muluk-muluk jauh-jauh seperti Jepang dan Korea, tapi paling tidak 2-3 tahun ke depan selama kita konsisten dengan kompetisi, baik kompetisi yang profesional, amatir maupun kompetisi dengan umur, saya yakin Indonesia akan menjadi sebuah kekuatan baru di kekuatan muncul lagi sebagai kekuatan baru di level Asia Tenggara. Baik, selain pemain ada juga pelatih yang menjadi peran penting ya dalam banyak laga. Sintayong ini rupanya sudah dikontrak sejak tahun 2019 dan informasinya berakhir di tahun 2022. Apakah pemilihan pelatih ini juga akan menentukan nasib sepak bola Indonesia ke depan ya Mas Effendi? Bagi seorang pelatih, dia tentu tidak hanya mengatur program jangka pendek, dia biasa punya ada jangka panjang. Dan saya merasa Sintayong layak diberi kesempatan untuk lebih memperpanjang program. Tentu pemain yang ada sekarang ini akan lebih matang dengan program-program yang beliau susun. Apalagi beliau sekarang juga sedang menyusun timnas U18, kemudian timnas U20 yang akan terjun di Piala Dunia 2023 nanti. Saya pikir kalau semua ini diprogram oleh beliau dan diberi kesempatan untuk program jangka panjang, saya sangat merasa yakin Indonesia bisa menjadi sebuah kekuatan sepak bola di Asia Tenggara dan bisa muncul menjadi sebuah kekuatan sepak bola baru di Asia. Baik, Mas Effendi, tiket final Piala AFF 2020 sudah di tangan tim Garuda Indonesia. Ini ada tebakan nanti kira-kira Indonesia akan berhasilkah melawan Vietnam atau Thailand? Kira-kira tebakan skornya, Mas Effendi? Saya pikir ini akan alot. Kita belum tahu apakah kita akan bertemu dengan Vietnam atau Thailand. Tapi secara pribadi saya memprediksi ini akan alot. Dua legnya akan alot. Dan Indonesia pasti akan mendapat ujian yang sangat luar biasa dahsyatnya dari dua tim yang kita tahu punya strategi menyerang yang luar biasa. Dan kita harus lebih bekerja keras dan saya yakin Coach Sintayong punya strategi khusus untuk menahan kecepatan dan serangan ofensif luar biasa dan baik dari Thailand maupun Vietnam nanti. Dan mudah-mudahan doa dari 260 juta masyarakat Indonesia bisa memberikan inspirasi, bisa memberikan motivasi buat timnas Indonesia sehingga bisa menahan bahkan bisa memenangi pertandingan kita dan mengukir sejarah untuk pertama kalinya kita menjuarai Piala AFF ini dari 20 tahun lebih. Setelah 6 kali masuk final ya Mas Effendi. Ya, ini final kita ke-6 dan kita selalu gagal. Saya berharap final kali ini kita melepas kutukan itu dan kita mempersembahkan hadiah tahun baru yang luar biasa buat 296 juta penduduk Indonesia yang tengah kesulitan menghadapi pandemi ini. Amin. Kita amini apa doa dari yang dikatakan oleh Mas Effendi itu doa seluruh rakyat Indonesia agar timnas Indonesia bisa merebut Piala AFF 2020. Terima kasih Mas Effendi sudah bergabung dan berbincang bersama kami di MNC News. Salam sehat selalu. Terima kasih Aprilia, salam sehat selalu. Pemirsa, timnas Indonesia kian dekat menuju juara Piala AFF 2020 setelah menyingkirkan tuan rumah Singapura di semifinal. Besar harapan skuad yang didominasi pemain muda itu bisa mematahkan kutukan spesialis runner-up. Keberhasilan Indonesia lolos ke final Piala AFF disambut sukacita masyarakat Indonesia. Besar harapan publik di tahun ini, puasa gelar Piala AFF selama 25 tahun akhirnya akan usai. Optimisme publik bukan tanpa alasan. Permainan impresif tim Merah Putih di bawah Sintayong cukup mencuri perhatian. Sepanjang fase grup hingga semifinal, permainan tim Garuda juga menawan. Di laga pembuka, Kamboja yang ditunggangi legenda timnas Jepang Keisuke Honda dikalahkan 4-2. Sementara di laga kedua, giliran Laos yang dilumat 5-1.
Indonesia kemudian menahan imbang juara bertahan Vietnam tanpa gol pada laga ketiga. Di laga penentuan grup, tim Garuda menerkam Harimau Malaya 4-1 sekaligus menyingkirkan rival klasik dari ajang Piala AFF. Lolos ke semifinal, Indonesia dihadang tuan rumah Singapura. Di leg pertama, Asnawi Mangko Alam CS ditahan imbang The Lions 1-1. Namun di leg kedua, skuad Garuda bisa menyingkirkan tuan rumah dengan skor akhir 4-2. Di babak final, besar harapan timnas Indonesia bisa memutus kutukan spesialis runner-up dan menjadi juara. Babak final juga akan digelar 2 leg pada 29 Desember dan 1 Januari nanti. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut, tetaplah di MNC News.